Selamat datang di podcast mahasiswa yang ngebahas agroindustri, pertanian, pabrik. Gimana lagi teman-teman kalau bukan di Tirsa kasih insight. Aduh, oke banget. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya, Rukipo ya. Itu dia tamu yang sangat istimewa untuk episode perdana teman-teman. Perdana di Insight. Itu dia. Tapi insight itu apa sih kan? Oke, jadi teman-teman, Insight itu adalah podcast yang kita nanti bakal mengundang mahasiswa berprestasi, dosen, serta teman-teman yang bakal membahas seputar dunia agroindustri dan Departemen Teknik Industri Pertanian di IPK University. Itu dia. Jadi ini podcast yang sangat cocok untuk kalian mahasiswa aktif, para calon mahasiswa juga, untuk siswa-siswi SMA tentunya, dan barangkali alumni yang ingin temu kasih atau kayak ingin nostalgia. Apa sih kabarnya Himalogi? Apa sih kabarnya Departemen TIN? Ini adalah podcast yang tepat untuk kalian. Oke, mungkin udah cukup ya bahasa-bahasanya ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu gak sih, Bang? Boleh banget. Banget. Kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Aduh, ini udah ada namanya. Oke, sebelumnya Unifu mau bilang kali ya? Jangan aku dong, kamu aja. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Ramadan Catur Pratama. Aku mahasiswa di Teknik Industri Pertanian angkatan 60. Mungkin tahu teman-teman yang kurang tahu itu 60 itu angkatan 23 ya, teman. Nah, Aku dipanggilnya Ramadan, boleh panggil Ramadan. salam kenal semua, nama gue Bro Kemal. Bisa dipanggil Kemal aja ya, kalau misalnya bahan normal. Gue itu kakak tingkatnya si Madan. Gue itu Selalu tingkat ya. itu dia. Kalau dia TN 23 dan Bro 3 TN 60, aku TN 59 atau angkatan 2 Barat. Kita udah kenalan kan, tapi nggak Gak sih kalau misalnya kita nggak. Iya udah dari tadi dicuekin nih, Iya. padahal orang yang spesial pada hari ini. Mungkin boleh langsung kali kasih. Kita tuh tekan Kita kenalkan diri dulu. Mungkin boleh dari mas-mas ini. Kalau semuanya, belakang nama gua Adis, atau bisa dipanggil Mas Adis karena gua dari Jawa. Dan di podcast ini gua akan menjelaskan tentang TIN karena di sini gua diamanahkan menjadi Ketua Himpunan Himalogi, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri. Lanjut Bang. Oke, hai guys, perkenalkan nama aku Alicia Zarandia, aku angkatan TIN 59, seakan sama nama Kemal dan juga Mas Adis. Nah, aku dipanggil Mbak Ica, tapi aku bukan dari Jawa, aku ceritakan aja, aku dari Jakarta. Aslinya aku diamanahi sebagai Wakil Ketua Himalogi. Hai. Oke, mungkin di podcast ini gak bakal terjadi ya tanpa tim-tim yang luar biasa ya. Bang Bivo. Oke, makasih ya. Ya pokoknya tidak mungkin berhasil untuk menjalankan podcast ini tanpa adanya tim bantuan, mungkin yang ada istilahnya. Mungkin kita kenalan dulu kali sama tim production-nya. Ini dia. Kenalin dong dan kenalin. Jadi di sini ada Firni ini yang satu. Terus ada Bang Gibran, ada Bang Radit, terus juga ada Mas Dia. Ini udah orang-orangnya ada di belakang kamera. Mana nih sore? Halo, hai. Jadi keren orang-orang keren dari TIN tentunya. Mungkin kita langsung masuk aja kali gue. Itu dia. Sama inti dari podcast Skillsight itu sendiri. Kita cukup lah basa-basinya. Kita langsung aja next slide untuk pertanyaan nomor 1 lah, yang cocok banget untuk dijawab. Karena keputusan kalian untuk masuk Departemen TIN itu berdasarkan ini. Oke, apa sih? Aku pasti teknologi industri pertanian. Mungkin mau dibahas sama Mas Adis. Oke, halo teman-teman. Sebenarnya lagi untuk teman-teman SMA ya yang lagi bingung mencari jurusan, lagi udah bulan pengen di kampus mana. Mungkin di sini kita bakal ngasih teman-teman insight lah. Kalian justru gimana insight. Ya kita bakal ngasih insight teman-teman terkait jurusan kita yaitu teknologi industri pertanian teman-teman. Mungkin kalau teman-teman familiarnya itu kayak teknik industri aja teman-teman. Nah di sini di IPB University merupakan pelopor yang malahan yang nomor 1 mengenai jurusan TIN, teknik industri pertanian atau teknologi industri pertanian teman-teman. Jadi teman-teman di teknologi industri pertanian nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara mengolah dari hulu hingga hilir teman-teman. Ibaratnya dari sawah, dari panen hingga ke tangan konsumen teman-teman. Nah di sisi lain itu teman-teman juga belajar tentang manajerial teman-teman. Nah ini cocok banget buat
calon-calon pemimpin, calon-calon manajer ke depannya. Cocok banget, bener nggak Kak Ica? Betul banget Bang Adis. Nah, ditambah lagi teknologi industri pertanian itu kan sudah banyak juga ya di universitas di luar IPB. Tapi di sini tuh ada spesial loh Bang. Apa tuh? Council, ya betul banget ada yang spesial. Dimana di teknologi industri pertanian di IPB itu udah berganti menjadi teknik industri pertanian sejak tahun 2017 atau 2015. 2018 ya, tahun 2018. Jadi spesial itu sarjana dari TIN IPB itu akan bergelar ST gitu. Sarjana teknik. Betul banget. Sudah terbiasa berdari tante. Itu udah bisa begitu langsung dum ya itu bener banget. Nah, jadi mungkin selain kita dituntut untuk mengerti tentang agroindustri dan juga cara mengolahnya, kita juga dituntut untuk bisa mendesain suatu keteknikan gitu loh Bang. Berarti nggak cuma gunain alatnya itu kita mendesain ya. Betul banget. Makanya bener tadi kata Bang Adis kalau misalkan kita itu cocok banget sih untuk jadi pemimpin. Benar. Tuh. Pemimpin jadi manajer Kak. Iya lah bener banget. Aku pengen nanya nih, fokus sama jawaban Adis. Itu kan membahas hulu ke hilir akan komoditas pertanian. Ini kita langsung aja ke next slide ya teman-teman. Agro Industrial Engineering, teknik industri pertanian. Komoditas pertanian menjadi fokus. Gimana tuh maksudnya? Itu dia, mungkin kita bisa tanyakan aja lebih dalam ya sama kedua langsung kayak warga saya. Apakah benar pertanian itu hanya menjadi sole focus dari departemen kita? Oke. Karena judulnya pertanyaan pasti kita belajar tentang itu Brokema dan Bromada. Tapi tidak menutup di situ aja teman-teman. Jadi teman-teman, misalkan agro itu kan luas sebenarnya. Agro itu bukan hanya pertanian teman-teman. Hasil laut, hasil hutan, itu tuh juga maksudnya agro gitu. Jadi bukan hanya padi, bukan hanya jagung gitu. Jadi teman-teman dari agroindustri itu belajar juga bagaimana cara ngolah yang ada di laut, yang ada di hutan seperti itu. Jadi istilahnya kita nggak menutup diri lah gitu. Kita juga belajar terkait hasil yang ada di laut dan di hutan seperti itu. Tapi ada fun fact nih ya, apa bener ya? Yang saya dengar gitu, kalau biasanya IPB University atau Departemen Teknik Industri itu sendiri itu yang tercetus dari diksi agroindustri gitu. Yang awalnya cuma industri pertanian, kita di Departemen Teknik Industri Pertanian itu dulunya yang dicetuskan diksi agroindustri, bukan apa benar itu? Bener banget sih, dengar-dengar juga dari dosen-dosen, apalagi dosen-dosen senior yang dosen-dosen sepuh, bahwasanya jurusan kita ini tuh jurusan yang paling tua lah, karena jurusan paling tua gitu. Kita berdiri itu 26 September 1981 ya. Itu menjadi pelopor lah ya. Ibaratnya yuk, kalau menjadi manusia tuh udah punya cincin kali ya. Udah ya. Sepuh, ada sepuh. Nah makanya karena kita menjadi pelopor juga, kebetulan juga ada siapa? Aku lupa namanya. Pokoknya dosen deh juga itu mencetuskan bahwasanya agroindustri itu dari LIPP gitu. Jadi sebagai pionir gitu. Sebagai pionir, benar banget. Kita tadi masuk sampai apakah ada fokus dalam penjurusan kita? Mungkin bisa Boleh banget tuh, mungkin Kak Ica mau jawab. Oke, mungkin aku izin jawab ya teman-teman. Jadi bener banget nih, kalau misalkan di Departemen Teknologi Industri Pertanian itu ada pembagian divisi ataupun jurusan gitu. Nah kalau di sini sendiri itu kita memiliki 3 divisi. Di mana 3 divisi tersebut itu merupakan ada teknologi proses, ada teknologi manajemen lingkungan, dan juga ada teknik sistem industri. Yang menariknya 3 divisi itu menjadi industri lagi, betul ya Mas Adi? Benar banget. Jadi nanti teman-teman apabila udah masuk di TIN di jurusan kita, teman-teman akan dibagi lagi fokusnya teman-teman. Mungkin teman-teman di awal masih belajar dasar-dasarnya lah, belajar kulit-kulitnya gitu. Tapi nanti teman-teman di semester 5, teman-teman bakal difokuskan ke stream ya, kayak ada stream, ada 7 tadi itu ada sistem, ada lingkungan, ada penguasaan mutu, ada proses, ada pengemasan, ada bioindustri, dan ada bisnis dan aplikasi. Banyak banget. Ternyata TIN itu emang seluas itu. Seluas kamu. Inside joke ya. Tadi kalau tahu di sini kan Masuk ya dulu Masuk PR dulu ya. Ya betul. Ini banyak banget ya Mas Adis kita belajarnya gitu deh. Nah, ngebahas Drew ada 7, tapi bisa dong kita kawan. Berarti Mbak Ica sama Mas Adis dari sini sama Mas Adis ini dari jurusan apa
Kalau aku sih dari stream terkeren. Oh my god. Teknologi Teknologi proses. proses tuh dengarnya udah betul deh. Apa sih teknologi proses itu? Mungkin. Teknologi proses ini merupakan stream yang mengajarkan mahasiswa itu untuk mempelajari segala hal produksi, itu mulai dari masuk bahan baku hingga finish good atau bahan jadi. Nah, teknologi proses ini itu terbagi lagi menjadi beberapa part lagi, atau beberapa stream. Itu pertama ada pengawasan mutu, ada bioindustri, hingga sampai pengemasan gitu. Jadi memang teknologi proses ini tuh dibagi lagi menjadi beberapa stream sebenarnya kalau misalkan di TN itu. Jadi cukup banyak lah aspeknya gitu deh kayaknya. Oke. Banyak banget ya. Iya, kalau banyak banget itu bener banget. Bahkan aku dari aku naga, dari aku semester 1 sampai aku semester 7 sekarang aku belum pernah dapat semester aku nggak ngeles sama sekali. Ketika teman-teman lain di semester 6 itu mereka terlepas dari lab, aku sama Mas Adis itu kita nggak terlepas nge-lab ya, kita nge-lab sampai jam 6 sore. Sampai jam sore kok. Masih Mas Adis juga. Ya, karena tadi ya, karena udah spill juga, aku dari web, aku juga senang tuh teman-teman sama Ica, aku tuh di pengawasan mutu dan kemudian pengawasan mutu, itu kita ngecek apakah produk atau komoditas itu sesuai dengan standar mutu yang ada, Mas. Jadi kita tuh melakukan proses produksi nggak hanya semena-mena lah, kita juga punya batas-batas yang harus kita penuhi gitu. Mengaudit produk. Benar banget. Audit. Iya, Jadi itu bisa jadi punya prospek kerja yang luar biasa ya. Iya, Mas ya. karena skill dikit kali ya. Boleh. Kalau pengawasan mutu itu tuh nggak cuman di finish good guys, Iya. bahkan di Sampai stage-nya aku ada. Finish goods mungkin anak SMA masih kurang lebih. Produk akhir lah. Produk akhir. Produk akhir. Produk akhir ya. Produk Sampai kita nggak konsumen ya, iya. lanjut Mas. Oke, Kita gas. boleh. Tadi kalian ngebahas 7 divisi, salah ya? 7 stream atau 7 divisi kan? 7 stream 3 divisi ya. 7 stream 3 divisi. Dan kita juga udah berkenalan, Mas Ica sama Mas Adis. Balik. Mbak Ica loh. Kamu cewek loh. Iya. Sudah dewasa loh. It's okay, Dan Ica sama Mas Adis, streamnya kita udah kenal nih. Cuman kayak dengan banyaknya stream, dengan banyaknya divisi juga, pasti dosen-dosennya pun sifat-sifatnya masih beragam nggak sih teman-teman? Ini agak sensitif ya. gitu. Tapi ini perlu bagi teman-teman yang mau masuk di TI ya. Mungkin dicil dikit lah dosen-dosen ini ya. Pertanyaannya apa? Adakah gunanya frustran TN? Wah, Dosen di TN bagaimana sih? Ini keren banget transisi Mas. Iya ya. Oke, mungkin langsung jawab aja. Boleh Mas, boleh banget. Sebenarnya dosen di TN tuh apa ya? Isinya mereka tuh karena kita TN pertama di Indonesia, otomatis banyak sekali sumber daya dosen, khususnya di TN IPB itu yang udah profesional seperti itu, karena banyak yang profesor, banyak yang penelitian yang bagus-bagus, jadi dosen tuh nggak perlu dilakukan lagi gitu. bener banget. Bahkan dosen-dosen yang terkenal itu kebanyakan didominasikan oleh guru besar tetap dan juga profesor gitu. Jadi kalau misalkan di KIN tuh jangan bingung penyebutan dosen tuh banyak yang prof, doktor, terus namanya ST, IPM, dan sebagainya kayak gitu. Karena emang banyak banget. Karena emang dosen-dosen KIN tuh bener-bener akses di mana sih, akses banget, bahkan sampai universitas luar kayak gitu. Ada konsep proyekan dari dosen. Banyak. Karena tadi ya profesional. Paham. Ini udah sedikit terbayang lah ya teman-teman gimana dosen-dosen yang ada di TN. Tapi kalau mau lebih tahu lebih lanjut ya, Mas Divo ya, Mas Kemal, itu teman-teman boleh masuk ke Industri Pertanian Kimia section. Boleh next. Oh, Tugas akhir berupa skripsi. Apakah benar demikian? ya kan ini agak terlalu habis dengan tugas akhir gitu, tugas akhir dia gitu. Apalagi kita udah semester 2 ya. Iya nih, kita sebenarnya hitungannya udah secara formal itu hitungannya kita sudah paling tua. Iya. Jadi mungkin udah langsung ya pertanyaan tugas akhir apakah skripsi? Jawabannya tidak, karena di TN itu tugas akhir kita berupa proyek ya, proyek desain utama agroindustri gitu. Jadi di sini kita berkelompok 3 sampai 4 orang, kita diberikan permasalahan yang ada di industri mitra kita, dan kita di sini menyelesaikannya tentu. Jadi berdasarkan 7
stream tadi, kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di agroindustri itu. Bener banget. Mungkin aku sedikit tambahin ya. Jadi ada fun fact teman-teman. Kalau misalkan di TIM itu syarat menjadi sarjana atau untuk wisuda itu ada beberapa tahapan. Sebenarnya cukup panjang. Pertama itu kita ada yang namanya PL. Ya. Apa? Itu kita belajar di industri gitu. Selanjutnya ada PI. Nah PI itu proyek investigasi. Itu kita semacam penelitian. Itu mini skripsi lah ya mas. Itu baru nanti kita perebutan. Nah, itu kelompok. Menurut nanti 3 sampai 4. Ya. Jadi beda ya sama jurusan-jurusan teknik industri yang normal. Berarti Iya. tugas saya beda istilahnya. Ya, untuk kelompok. Ya, Itu kelompok ini juga karena tuntutan dari industri ya. Kalau kita harus bekerja sama lah. kita bisa pakai sabar, kita bersinergi gitu. Nah dari itu screennya juga banyak. Maka bisa bekerja sama gitu lebih luas. Gimana? Semangat banget sih. Jadi kurikulumnya sudah terjamin lah ya. Iya. Bener banget. Lu bahas kurikulum juga di mungkin ini aslinya tidak ada di slide PPT, cuman samping bantu lah untuk calon mahasiswa IPB University di TIN. Nah itu dia kayak konsep bagaimana cara kalian masuk ke departemen TIN itu apakah mudah? Sulit gak sih masuk ke TIN? Caranya bagaimana? Sekarang iya. Dari Indonesia. Maksudnya Kimpul dari Oke, udah aku. ya boleh kamu. Oke guys, jadi kalau dari aku sendiri, aku dulu mengenal TIS sebenarnya aku dari guru BK aku gitu. Dari guru BK, konsultasi. Sebenarnya aku dulu tertariknya tuh ke teknik industri biasa gitu. Ke teknik industri biasa sama kalau nggak itu manajemen. Nah setelah itu aku konsultasi lah ke dosen, ke BK, guru BK. Nah ternyata diberitahu lah ternyata tuh ada teknik industri pertanian dan kebetulan setelah aku searching ada jalur yang istilahnya giveaway karena selain itu teman-teman tahunya SMBP ya dari seluruh lapor ternyata IPB itu ada namanya jalur ketua OSIS teman-teman. Nah jadi dulu aku berasal dari jalur ketua OSIS, jadi aku dulu hanya melampirkan nilai raport semester 1 sampai 5, membuat esai, membuat rancangan ke depan gitu lah. Terus habis itu udah kita submit, nunggu pengumuman, alhamdulillah kok. Congratulations ya Mas Adis ya pesertanya. Oke nih untuk Mas Aris dan Kak Ica boleh banget jelasin pertanyaan yang dari belakang benefit dan prospek kerja di TIM. Wow, banyak udah ngomongin kerjaan tadi ngomongin tugas akhir, sekarang ngomongin kerjaan. Oke, nah buat kerjaan saya pasti di industri pertanian buat banget teman-teman. Mungkin kalian juga udah pernah dengar kalau misalkan dari industri itu kayak gado-gado, dan itu bener banget. Yes, nah lagi gado-gado kita tuh banyak banget lah isinya gitu. Jadi itu bisa menjadi bekal kita di industri atau di lapangan nanti gitu. Bisa menurut ilmunya banyak banget. Kita tuh bisa mulai dari pengusaha itu kita bisa, terus juga kita bisa di QC, kita bisa di R&D and development gitu, dan banyak lainnya. Ditambah industri dari TIM itu banyak banget teman-teman. Kalian bisa di kosmetik, FMCG itu udah dapat abis sama kalian. Oke, di FMCG udah dapat abis. Terus juga di pangan banyak lah pokoknya. Jadi udah dijamin lah ya. Ya, insya Allah. Sebenarnya balik lagi ke kita, dimana kita juga harus meningkatkan soft skill ya. Soft skill. Principnya udah lumayan bagus sih ya. Iya, udah ketebak nih pertanyaan berikutnya apa? Oke, boleh banget Mas Bufo. Sekian yang saya aja kali ya. Tidak Simulan kita apa sih dari kahing. Oke, tadinya banget langsung di semua saya Udah itu ya, berarti tadi udah disinggung ya soft skill gitu. Gimana selain teman-teman belajar, selain teman-teman berkuliah di yang teknik industri pertanian di IPB juga terdapat sebuah wadah untuk teman-teman mengembangkan soft skill teman-teman gitu. Terkhususnya adalah himpunan. Mungkin kalau teman-teman SMA masih awam ya apa itu himpunan gitu. Nah jadi himpunan itu sebenarnya sama dengan kayak OSIS teman-teman. Kalau di SMA tuh kayak OSIS, kalau di kuliah tuh ada BEM sama himpunan. Kalau BEM tuh biasanya skalanya tuh universitas dan fakultas. Nah kalau himpunan skalanya tuh di jurusan gitu. Jadi di himpunan ini kita belajar mengimplementasikan apa yang udah kita dapat di kuliahan. Selain itu di himpunan kita juga belajar untuk berorganisasi, belajar untuk mengabdi kepada masyarakat, dan tentunya belajar untuk menambah relasi yang nantinya kita butuhkan ketika pasca kampus itu. Sangat clear ya.
Banget sih. Kejelasan tuh naik anak bulu. Sudah lumayan terjawab banget nih dari penjelasannya untuk mengembangkan soft skill ya. Iya. Dasarnya. Betul banget. Cuman aku ada sesi yang sama menarik untuk teman-teman. Masih lebih menarik itu untuk Alicia sama Mas Adis ya tentunya. Kita ada sejumlah foto dan ada proker. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga oleh proker ini apa itu teman-teman ya. Mungkin next slide ini. Oke. Wow. Mas siapa ini berarti ya? Mungkin bisa dijelaskan. Laguna ya. Jadi Festival of Indonesia adalah salah satu mega proker dari Maroki, di mana di sini kita ada perlombaan, ada seminar, bahkan tahun ini alhamdulillahnya kita kabinet kepengurusan kita, kabinet Jumatna, kita berhasil membuat golden ticket untuk teman-teman SMA masuk ke TNS secara cuma-cuma. Teman-teman yang nonton, Buat teman-teman yang kepo nanti bisa follow IG-nya FOA, karena teman-teman bisa dapat golden ticket. Of Agreus. Benar banget. kapan lagi ya masukkan? Bu, gratis gitu. Kapan lagi Gratis tiga. Pokoknya jelas ya, ini salah satu cara mudah nggak sih? Atau mungkin bisa sudah lebih lanjut ya teman-teman. Kalau kalian menang, dapat tiket cuma Masuk. luar biasa. Jelas mega broker ya guys. Betul banget. Ini langsung aja ke next slide ya. Ada proker selanjutnya. Wow, ini dia proker yang confis. Ini proker paling mahal. Kalau kata Bro Kemal, ini proker mahal teman-teman. Jadi ini ada project officernya, itu ada Mas Gazi ya. Mas Gazi ini TIN 60 yang hebat banget, bisa membawa teman-teman angkatannya itu ke Ajinomoto. Ini ada Fondelas juga muncul gitu. Jadi Komponifis ini merupakan program kerja. Tiap angkatan itu bakal ada sejumlah industri yang gunanya untuk lebih meningkatkan ilmu kita secara lebih mendalam terkait industri itu kayak gimana sih kayak gitu. Gak kalah-kalahin kak dulu, gak kalahin kak. Lanjut kak, buahnya nih ada proker apa lagi sih buahnya? Oke, boleh. Lanjut next slide, Mas. Ya, Ini boleh banget dijelasin secara cepat. oke, jadi ini adalah ASD atau Agustina Sharing and Training, di mana di sini selain kita menyediakan wadah untuk sekitar, tentunya kita juga membutuhkan pelatihan untuk anggota kita sendiri, anggota Imalogi. Nah, di sini di ASD ini kita juga ada pelatihan dari segi implementasi di perkuliahan lah. Untuk tahun kemarin itu tentang ERP, tahun ini tentang ERP, dan rencananya akan berlanjut mengenai manajemen sumber daya manusia itu. Wah, benar pintu. Manajemen sumber daya manusia agak kompleks sih, Mbak. Iya. Cuma mungkin bisa sorry lanjut aja ya sama Mbak Ses, boleh. Follow itunya AST. Mungkin next langsung lah proker apa sih selanjutnya? Wow, ini keren banget. Ini apa ya? Ini tuh bisa dibilang proker happy lah kita. Maksudnya dalam arti itu proker internal. Jadi Kultivin ini program dari interestnya ada Mas Davi yang ini juga TIN 60. Di sini tuh kita berkompetisi antar angkatan. Itu kompetisi seni dan olahraga. Seru banget. Ini mungkin ada futsal, terus juga ini ada open dan closingnya. Terus yang lebih serunya lagi kalian lihat itu kita nggak lagi ngebakar kita teman-teman. Disclaimer dulu enggak, tapi itu kita lagi supporter lah. Jadi di TIN itu ada apa ya namanya? Ultras THH atau TIN Headhunters yang seru banget. Mungkin nanti kita bakal ketemu kalau di Bisa awalnya ya. Tunggu ya. bahasnya juga mungkin. Tapi nggak disangka banget ya teman-teman. Semua proker kita sudah bahas dari ujung sampai akhir. Departemen TIN juga kita sudah bantai informasinya. Kalian juga udah bisa paham lah dengan satu video singkat ini. Kalian bisa tahu seberapa pentingnya Departemen TIN, prospek kerjanya juga, bahkan sampai tahu cara masuknya kayak gimana. Iya. Masih lanjut nih sama materi. Pastinya teman-teman udah banyak dapat insight seperti nama podcastnya itu Insight ya teman-teman. Jadi semoga buat podcast ini itu memberikan manfaat ya buat teman-teman semua. Terutama itu kita ucapkan terima kasih dulu pada tamu-tamu kita yang luar biasa. Tapi jangan dulu nih Mas, kita ada Alfa ini di tengah ya teman-teman. Tadi itu dia kayak Dari tadi kayak diem aja gitu loh. Jadi langsung aja ya teman-teman, kita pembuatan video ini disponsori oleh Kopi Sanggar. Lihat di mana tagline-nya adalah Sanggar bikin jeger. Mungkin boleh kita sama-sama bertiga. Oke. Kopi Sanggar sangat bikin jeger. Oke. Terima kasih kepada Kopi Sanggar yang support kita selalu.
Mungkin sampai itu saja ya podcast kita pada hari ini, yang dimana sudah banyak membahas ini itu dan segala macam tentang teknik industri pertanian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin terakhir kali deh kita ngomong bareng-bareng kali ya tagline ya. Ayo. Kalian kasih insight. Oke. Oke, mulai sama Mada. Insight. Terima kasih. Inside.